Satu-satunya negara yang boleh mendirikan masjid tanpa izin hanya Indonesia Raya tercinta. Hanya Indonesia. Yang lain bebas-bebas semua. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita bebas bikin masjid, tapi ingat jangan bermewah-mewahan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan tentunya saya mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudari umat Kristiani dimanapun berada pada saat hari ini. Nah teman-teman, seperti apa yang tadi kita dengarkan dari video awal ya, bahwa seorang Ustadz Suparman Abdul Karim sendiri yang saya pikir memang seorang Ustadz yang perlu diteladani ya oleh saudara-saudara kita Muslim teman-teman. Karena kenapa? Beliau begitu bertoleransi ya. Dan tadi diakui oleh beliau bahwa satu-satunya negara di dunia ini yang mendirikan masjid tanpa izin itu hanyalah Indonesia. Artinya apa? Boleh kita katakan bahwa hampir ya semua masjid, atau boleh kita katakan sebagian masjid yang dibangun di Indonesia itu tidak ada izinnya, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa hari-hari terakhir ini kita banyak melihat banyak gereja tidak bisa didirikan hanya karena tidak memiliki izin atau IMB tentunya ya, izin mendirikan bangunan. Sedangkan membangun masjid saja tadi sekali lagi diakui oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, hanya Indonesia satu-satunya negara yang dimana masjid boleh didirikan tanpa izin. Bagaimana selengkapnya? Kita akan melihat saja dulu bagaimana penyampaian dari seorang Ustadz Suparman Abdul Karim di sini, dan ini dia. Nah balik lagi, masjid yang begitu banyak dan megah-megah, mewah-mewah, inilah anugerah buat Indonesia Raya tercinta. Cuman masih ada aib di sana. Apa aibnya? Umat agama lain masih sulit mendirikan rumah ibadah. Itu aibnya. Pak, Bu, kalau ada umat beragama lain mau mendirikan rumah ibadah, ya jangan dilarang, Bener kata Gus Dur, mending di samping rumah kita gereja daripada di samping rumah kita diskotek. Iya, ya. Kalau di samping rumah kita gereja aman, orang datang ke gereja tuh ibadah loh. Tapi kalau di samping rumah kita diskotek, bapak-bapak jajal pengen masuk, pura-pura kenduren malam Jumat. Mah, pamit. Mana Pak? Kenduren. Di tempat kenduren mangga nongol ternyata melipir ke diskotek. Yang lebih bahaya itu tempat maksiat. Makanya saya bingung, ada beberapa kawasan di Indonesia ini mendirikan gereja susah, tapi bikin diskotek gampang. Mendirikan gereja susah, tapi karaokean hiburan malam mudah. Ada apa sih sebenarnya dengan kita? Coba kita lihat kemarin Pak, kejadian di Sidoarjo, semua gereja-gereja dibuka, warga Nahdien dari berbagai macam daerah diterima di gereja, ditumpangi sholat di gereja. Keren kan? Keren itu, ditumpangin sholat di gereja, bagus luar biasa. Kelompok sebelah nyinyir semua karena nggak ngerti dikit, makanya nyinyir. Tanda nggak belajar, tanda nggak pondok. Subhanallah, itu luar biasa. Kanjeng Nabi didatangi umat Kristen Bani Najron, 70 orang, 60 orang. Pendetanya, uskupnya, tokoh-tokohnya datang kepada Nabi, datang ke Masjid Nabawi. Faqamu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Masjid Nabawi, yusallun, mereka sholat di Masjid Nabawi, minta izin. Minta izin kali Kanjeng Nabi kebaktian. Kebaktian beribadah di Masjid Nabawi. Sebagian sahabat bereaksi mau melarang. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhum, biarin kata Nabi, jangan larang mereka kebaktian. Maka mereka fasallahu ilal masyriq, maka mereka sholat menghadap ke arah masyriq, ke arah timur. Orang Islam ibadah ngadep
kiblat ke arah maghrib, matahari terbenam. Orang Kristiani menghadap ke arah timur. Ini nggak bisa dihapus loh Pak. Sirah Ibnu Hisam, tafsir Ibnu Katsir, nggak bisa dihapus riwayat ini. Nabi memperbolehkan bagian Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian. Ya, umat Kristen itu nggak menumpang sholat di masjid, cuman pengen punya rumah ibadah. Ya Bu, ya diizinkan Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Kita ini jangan salah jadi umat Islam. Nggak ada satupun dalam Quran dan hadis yang memerintahkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Sekarang saya tanya, belajar Islam di mana sih mereka-mereka itu? Yang arogan dan kakunya bukan main itu. Jangan sedemikian rupa. Coba kita timbang perasaan. Di Eropa, Amerika banyak gereja tutup. Apa sebab gereja tutup? Karena jemaatnya habis. Di London ada 500 gereja tutup, jemaatnya habis. Ya buat apa punya bangunan gereja tapi nggak ada yang berangkat kebaktian? Nah, 500 gereja tutup tersebut dijual jadi masjid. 423 masjid di London loh, itu bekas gereja. Bayangkan kalian jenengan, yuk kita berhitung. Itu gereja dibeli dijadikan masjid di negara kerajaan Kristen. Kalau kita nyebut Brunei Darussalam kerajaan Islam, Inggris kerajaan Kristen, jelas kerajaan Kristen Protestan, rajanya Pangeran Charles. London itu ibu kotanya. Nah, gereja berubah menjadi masjid. Bayangkan kalian panjenengan kalau di Indonesia masjid dibeli jadi gereja. Geger se-Indonesia ini bisa demo bersilit-silit, demo berjilid-jilid. Nah, dengan bangganya ngapurang ya, dengan bangganya usap-usap nang Indonesia tepuk dada hebat nang London. Apa? 500 gereja dibeli jadi masjid. Kita tepuk tangan tapi kita lupa berpikir. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kembali, saya potong sebentar. Saya berpikir begini ya, Indonesia kita ini kan menjamin yang namanya kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita. Jadi saya pikir sebenarnya orang-orang yang beragama lalu mereka merindukan sebuah gedung untuk beribadah itu sebenarnya nggak usahlah dipermasalahkan, nggak usah terlalu dibuat menjadi lebih ribet gitu loh ya kan. Yang penting orang itu adalah orang beragama dan agamanya itu benar-benar sudah diakui di Indonesia. Jadi artinya bahwa jikalau ada sekelompok agama yang merindukan untuk mendirikan gedung gerejanya, tentunya untuk beribadah, dan masjidnya tentunya untuk sholat dan sebagainya, vihara untuk melakukan apapun itu penyembahan terhadap Tuhan mereka sebagai seorang Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya saya pikir udahlah, segera terbitkan saja itu yang namanya izin mendirikan bangunan. Toh yang mereka lakukan juga di gedung beribadah itu atau gedung gereja, gedung masjid atau vihara dan sebagainya itu kan beribadah kepada Tuhannya. Jadi artinya orang-orang yang beribadah tentunya orang-orang yang taat kepada Tuhannya dan tentunya juga pasti akan diajarkan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Jadi artinya bahwa kalau misalnya Indonesia ya mempunyai agama dan mempunyai gedung ya untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya, orang Indonesia dipastikan menjadi orang-orang yang baik, ya kan? Jadi ya nggak usah ada masalah soal pendirian bangunan gedung ibadah itu menurut saya teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja sampai selesai melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, dan ini dia. Di London nggak ada umat Kristen yang gegeran, nggak ada umat Kristen yang menghancurkan masjid. Nggak ada umat Kristen yang melarang orang beribadah ke masjid. Nah, coba kita timbang perasaan, tepo seliro, tenggang rasa. Jangan sementang-mentang kita mayoritas kita jadi sombong dan takabur, maka lantas kemudian kita menjadi arogan. Ya, kita di Indonesia enak bebas bikin masjid. Gimana coba Bapak Ibu kalau kita di tempat yang minoritas, kita bikin masjid dihancurkan orang? Gitu dong timbang perasaan. Ini ilmunya cocok nggak? Nah, ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin ini. Makanya para banser nih
yang sering dinyinyir orang satpam gereja, nggak apa-apa. Karena para banser ini, hebatnya banser, tidak akan bertindak tanpa komando para kiai. Itu para banser. Kita mengenang Rianto pada misa malam Natal, ada bom di bawah kursi jemaat gereja. Rianto membuang bom itu jauh-jauh, tapi bom meledak di tubuhnya. Rianto mati syahid, dan Rianto pahlawan rahmatan lil alamin. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Inilah keislaman kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tak perlu mencampur adukkan agama karena sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita perlu sebagai masyarakat muslim mayoritas, kita perlu menghadirkan rasa aman kepada umat beragama lain yang jumlahnya minoritas. Itu Islam yang sebenarnya. Termasuk juga nih di Quran disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian semua mencaci, mencela mereka-mereka yang beragama lain, yang menyembah selain Allah. Jangan menghina Tuhan mereka, jangan menghina agama mereka. Jadi kalau ada Bapak Ibu penceramah, ustadz, mubalik, dia menyampaikan agama tapi menghina agama lain, itu bukan ajaran Islam. Di Quran sudah dikatakan haram hukumnya menghina, mencaci agama lain, menghina dan mencaci Tuhan agama lain. Kan begitu? Nggak ditemukan di dalam Al-Quran diktumnya kita diperkenankan menghina agama lain, apalagi menzoliminya. Kita selalu modusnya kan izin, Pak. Mengapa gerejanya kita hancurkan? Karena belum izin. Gimana mau izin wong nggak dapat izin? Mohon maaf, mengapa nggak dapat izin? RT takut RT itu karena warga nggak ngedukung. Pak Kades diancam, kalau Pak Kades mengizinkan kami nggak akan pilih lagi. Ditakuti, pikir Pak Kades mending nurutin warga daripada mengizinkan. Hilang dong jabatan kan. Pak Sutarmin kalau memfasilitasi, Pak Sutarmin tidak akan jadi dewan lagi kalau memfasilitasi. Diancam begitu. Makanya sebetulnya karena negara kita ini demokrasi, Bapak Ibu, pemerintah itu akan kuat kalau dapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah lemah kalau masyarakatnya bereaksi yang sebaliknya, resisten. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Kita maklumi, mereka juga ngapain bikin rumah ibadah kalau mubazir, kalau nggak ada jemaatnya, nggak mungkin. Mereka memang membutuhkannya. Jadi ini penting buat wawasan bagi kita semua. Memang Islam sama sekali tidak melarang itu semua. Jadi balik lagi, entah kemudian ketika masjid di Indonesia ini sudah terbanyak sedunia internasional, bikin masjid mudah tanpa izin, sekali lagi, satu-satunya negara yang boleh mendirikan masjid tanpa izin hanya Indonesia Raya tercinta. Hanya Indonesia, yang lain bebas-bebas semua. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita bebas bikin masjid, tapi ingat jangan bermewah-mewahan. Oke, jelas sekali kan? Tadi disampaikan oleh Pak Suparman Abdul Karim. Di Indonesia itu bebas untuk mendirikan masjid. Lalu bagaimana dengan mendirikan bangunan? Apakah segampang mendirikan masjid? Yang kita tahu tidak seperti itu. Nah, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini? Yuk pemerintah, janganlah berlaku tidak adil kepada rakyatmu Indonesia ini. Kalau masjid boleh didirikan tanpa ribet, seharusnya tempat ibadah lainnya, gereja, vihara, dan apapun itu, mari diberikan sesuatu cara yang tidak ribet. Seperti masjid juga boleh diadakan tanpa ribet, bahkan tanpa izin. Oke, kami ketuk hati pemerintah, Pak Presiden Joko Widodo, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri, dan kita semua kalangan masyarakat. Kita bersatu, kita tegakkan keadilan di Indonesia yang kita cintai ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.